Alhamdulillah ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati, faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur dari dalam hati, ucapan dan tindakan atas segala karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ungkapan syukur ini diharapkan pula semakin menguatkan ketakwaan kepada Allah dalam wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketakwaan ini sendiri merupakan tujuan sekaligus barometer kesuksesan seseorang dalam menjalankan puasa yang saat ini sedang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Hal ini ditegaskan di ujung ayat 183 dari Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Untuk menggapai predikat takwa ini, tentu harus ada upaya dari diri kita untuk senantiasa memprioritaskan kualitas dalam pelaksanaan ibadah puasa. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun harus ada komitmen untuk menahan diri dari perbuatan yang dapat menghilangkan keutamaan dari pahala puasa. Upaya untuk meningkatkan kualitas puasa ini dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, terus mengalami tantangan baik dari setiap individu maupun lingkungan. Terlebih saat ini kita hidup di tengah era digital. Masyarul muslimin rahimakumullah. Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini, kita bisa merasakan bersama bagaimana derasnya informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Semua itu terjadi karena kemudahan-kemudahan yang disuguhkan teknologi untuk membantu manusia. Kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi ini seperti dua sisi mata uang yang memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Hal yang baik di tengah era digital harus kita maksimalkan, dan hal yang negatifnya harus kita buang. Maksimalisasi sisi positif dari kemudahan di era digital bagi puasa ini bisa kita lakukan dengan memanfaatkannya sebagai wasilah atau alat dalam mempertebal keimanan serta meningkatkan ilmu dan pengetahuan tentang agama. Saat ini bisa dengan mudah kita dapatkan mau'idhah hasanah, ceramah agama
ataupun kajian berbagai jenis kitab melalui berbagai platform program di internet. Melimpahnya konten-konten semacam ini harus kita bisa manfaatkan, khususnya di Ramadan ini. Namun kemudahan ini juga harus diiringi dengan selektivitas tinggi dalam memilih kajian agama di internet, khususnya media sosial seperti YouTube, Facebook, dan sejenisnya. Kehati-hatian memilih kajian Islam ini agar kita benar-benar belajar ilmu agama dari ulama yang benar, jelas silsilah keilmuannya, serta alim dalam bidangnya. Dengan maksimalnya kita memberi asupan rohani yang tepat pada diri kita selama bulan puasa, maka insya-Allah kualitas puasa kita pun akan meningkat. Ketika rohani kita mampu terisi dengan asupan positif, maka kita pun akan memiliki girah atau semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Solat berjemaah menjadi semangat, membaca Al-Quran semakin meningkat, kepedulian terhadap sesama melalui zakat dan sedekah juga akan semakin kuat, serta ibadah-ibadah lain juga akan dapat dilakukan dengan nikmat. Terlebih di bulan Ramadan, pahala atas ibadah dan kebaikan kita akan mendapatkan pahala berlipat-lipat. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, kullu amali ibni adamah yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Sementara itu, masyarul muslimin rahimakumullah, perkembangan di era digital saat ini juga memiliki dampak negatif bagi ibadah puasa. Hal ini jika kita terlena dengan pemanfaatan media digital yang tidak terkendali. Ambil contoh saja, dengan kemudahan yang ada, kita menghabiskan waktu hanya untuk berselancar dan bermalas-malasan dengan HP kita setiap hari. Kemudahan dalam mengakses dan kurang waspadanya kita dalam memilih berbagai konten internet juga semakin memberi peluang kita menemukan serta melakukan banyak maksiat. Jika zaman dulu kemaksiatan dilakukan dengan cara konvensional, maka saat ini kemaksiatan bisa juga dilakukan dengan cara digital, sengaja maupun tidak sengaja. Na'udzubillah. Belum lagi dampak negatif lain ketika kita banyak bermedia sosial, seperti melakukan ghibah, namimah, ujaran kebencian, terpapar hoax, dan pertengkaran di media sosial. Semua itu sudah dipastikan akan sangat menurunkan kualitas ibadah kita. Alih-alih mendapatkan pahala, kita bisa hanya mendapat lapar dan dahaga saja dari ibadah puasa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rabb shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atashi. Artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Oleh karena itu,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah ke depan kita bijak dalam beraktivitas di era digital, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Kuatkan dalam diri untuk menggunakan teknologi digital secara hati-hati dan hanya untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita bisa terhindar dari dosa-dosa. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahi hamdan kama amaru, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bi wa kafaru. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal basharu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadharin wa udhunun bi khabaru. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsih wa thanna bi malaikati qudusih, faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar.